Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan seksi kelas 0092. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari analisis kebutuhan SDM, faktor-faktor yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan SDM, dan formasi SDM. Pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan SDM. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia. Ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor analisis kebutuhan SDM. Pertama, faktor eksternal. Kondisi lingkungan yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu 1. Ekonomi nasional dan internasional, yaitu kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap organisasi. 2. Sosial, politik, dan budaya. Faktor ini tercermin dalam kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah negara tempat operasional sebuah organisasi untuk menjalankan operasional organisasinya. 3. Perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kualitas produk, termasuk juga teknologi pemberian pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 4. Pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah areal geografi yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan sebuah perusahaan, dan perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan SDM. Selanjutnya yaitu faktor internal. 1. Faktor rencana strategik dan rencana operasional. 2. Faktor prediksi produk dan penjualan. Prediksi ini pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas SDM yang sudah dimiliki organisasi. 3. Faktor pembiayaan SDM. 4. Faktor pembukaan bisnis baru. Pengembangan produk baru akan berdampak diperlukannya penambahan SDM karena terjadi penambahan pekerjaan dan bahkan mungkin bertambahnya jabatan baru. 5. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Semakin banyak unit kerja dalam struktur organisasi, maka semakin banyak dan semakin bervariasi kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi. Dan 6. Faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Pada dasarnya, faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak. Kebijaksanaan tanpa diskriminasi dengan nilai-nilai demokratis memungkinkan perencanaan SDM memprediksi jumlah dan kualifikasi permintaan SDM secara akurat dan objektif. Selanjutnya yaitu persediaan karyawan. 1. Karyawan yang akan pensiun. Jumlah waktu dan kualifikasi SDM yang akan pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. 2. Pengunduran diri karyawan. Prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau kontrak kerja. 3. Kematian dan sebagainya. Prediksi yang meninggal dunia. Prediksi ini perlu dilakukan di lingkungan organisasi atau perusahaan yang telah memiliki SDM dalam jumlah besar yang seharusnya memiliki sistem informasi SDM yang akurat. Prediksi yang meninggal dunia dilakukan karena kemungkinan terjadi di luar kekuasaan manusia atau tidak tergantung usia, sehingga mungkin saja dialami oleh pekerja yang usianya relatif masih muda. Dan materi terakhir yaitu mengenai formasi SDM. Formasi merupakan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang yang mengatur tentang formasi PNS yaitu PP Nomor 54 Tahun 2003. Prinsip penyusunan formasi yaitu jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja. Formasi tersedia karena adanya posisi jabatan yang lowong, kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan dan syarat jabatan, tersedia peta jabatan dan uraian jabatan, peta jabatan dan uraian jabatan hasil analisis jabatan. Tujuan penetapan formasi agar setiap satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.